saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita mohon penerangan Roh Kudus, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, senantiasa kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang masih Kau berikan bagi kami semua. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan saja yang memimpin dan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dalam keterbatasan kami sebagai manusia biasa, kami dapat dimampukan untuk dapat menerima firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan memimpin perenungan, ataupun kami semua yang bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami sehingga firman Tuhan ini benar-benar dapat kami pahami, kami hayati, dan bahkan firman ini boleh menjadi pelita, boleh menjadi pegangan kami dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku sendiri menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang sampai pada hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat membaca dan bahkan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali melaksanakan ibadah secara online, tidak dengan tatap muka langsung. Saya tahu ini bukan hal yang kita sukai, tetapi ini harus kita lakukan untuk saling menjaga, saling memelihara kehidupan satu sama lain. Yang penting adalah kita masih bisa melaksanakan ibadah walaupun di rumah masing-masing, tetapi kita bisa melaksanakan dengan tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera melalui ibadah yang kita laksanakan. Itu adalah hal yang paling penting untuk tetap kita syukuri dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang berdasar dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes dituliskan beberapa kali Yesus mencoba menjelaskan identitasnya, dirinya, siapa ia bagi para murid, bagi para pengikutnya. Dan Yesus selalu menggunakan istilah-istilah yang cukup baru, menarik, seru, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan para pengikutnya pada waktu itu. Ada Yesus menggunakan istilah roti hidup, ada terang dunia, pintu, kebangkitan dan hidup.
Yesus sebagai jalan, dan ada juga istilah pokok anggur, dan secara khusus yang ada di dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini adalah kata gembala. Nah, istilah-istilah ini cukup dekat dengan kehidupan para pengikutnya pada waktu itu. Walaupun Yesus mereka kenal sebagai Tuhan, mereka anggap sebagai pengharapan, sebagai pemimpin, sebagai guru, tetapi Yesus tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata itu, lebih dari itu. Ia menggunakan kata-kata yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan secara khusus yang pada hari ini kita dalami, pahami kembali, gembala. Menarik sekali saudara-saudara, karena gembala memang sangat dekat dengan kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Kita pada masa kini, khususnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak ada dari kita yang pada saat ini masih berprofesi sebagai gembala, tapi kecuali beternak ada, tapi menjadi gembala memang sudah tidak terlalu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Tetapi kita semua tahu, kita semua paham bagaimana kata gembala ini tidak bisa dipisahkan dari hewan yang digembalakan, gembala dan domba. Nah, gembala tidak bisa dipisahkan dari domba-dombanya, dan domba-domba tidak bisa dipisahkan dari gembalanya. Pemahaman ini juga yang dipahami oleh para pengikut Yesus, oleh orang-orang Yahudi, oleh para murid-murid Yesus pada waktu itu, bahwa ketika Yesus menggunakan istilah gembala, ini bukan hanya sekedar menggambarkan ia sebagai pemimpin, tetapi lebih daripada itu, ada relasi di dalamnya. Karena seorang gembala bukan hanya menuntun, bukan hanya memimpin para kawanan domba, tapi seorang gembala memelihara, merawat, melindungi, dan selalu ada bersama-sama dengan hewan-hewan gembalaannya. Nah, ini yang sangat dalam dari teks ini. Jadi ketika Yesus menjelaskan dirinya, aku adalah gembala yang baik, yang bahkan memberikan nyawa bagi domba-dombaku, ini kalimat yang sebenarnya sangat romantis yang diucapkan oleh Yesus, menggambarkan betapa ia dekat, betapa ia punya relasi dengan kita, betapa ia sangat mengasihi, dan betapa penyertaan dan pemeliharaannya begitu berlimpah bagi kita yang disebut sebagai domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus memimpin di dalam kehidupan kita, tetapi bukan hanya sekedar memimpin, bukan pemimpin yang hanya mencari keuntungan sendiri, tetapi lebih dari itu, ia dekat dengan kita, ia punya relasi, ia punya cinta kasih, ia sayang, dan bahkan mengenal kita satu persatu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang kita diajak untuk merenungkan kembali, bahwa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau boleh kita melihat dalam Mazmur 23, Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat sering kita dengarkan atau bahkan kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Di situ sang pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan juga seperti gembalanya. Tuhan bukan hanya menuntunnya ke jalan yang benar, Tuhan bukan hanya menyegarkan jiwanya, tetapi bahkan berjalan bersama-sama dengan Dia, yang membuat sang pemazmur tidak takut bahaya, bahkan tidak takut menghadapi lembah kekelaman, karena selama gembalanya berjalan bersama-sama dengan Dia, selama gembalanya beserta dengan Dia. Nah, pemahaman penghayatan iman seperti inilah yang ingin yang kita diajak untuk merenungkan, memahami, dan mengingat kembali. Di dalam kehidupan kita ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, ada penderitaan, ada cobaan, ada bertubi-tubi masalah mungkin yang bisa kita hadapi di dalam kehidupan kita dalam sehari. Nah, tetapi kita ingin diajak untuk mengingat bahwa Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan yang kita sembah, tapi Tuhan adalah Tuhan yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada beserta kita, yang mengasihi kita, yang merawat kita, dan bahkan Ia menuntun kita kepada jalan yang luar biasa direncanakan, terindah
dalam kehidupan kita. Ia menyediakan rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahkan pemahaman ini bukan hanya sekedar membuat kita merasa tenang dan damai, tetapi pemahaman ini kiranya bisa mengajak kita untuk berani di dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ada salah seorang penyanyi bernama Budi Doremi yang beberapa waktu lalu merilis lagu dengan judul Melukis Senja. Saya yakin beberapa dari kita mungkin sudah sangat sering mendengarkan lagu ini, entah mendengarkannya melalui aplikasi musik, atau mungkin mendengarkannya di televisi, atau mungkin di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat-tempat seperti yang sering memutar musik, gitu. Di televisi juga mungkin kita sering mendengar. Lagu ini cukup viral, cukup banyak dinyanyikan oleh anak-anak muda zaman sekarang, cukup sering dinyanyikan oleh banyak orang. Nah, ketika saya bercakap-cakap dengan teman-teman saya, kita sampai kepada pemahaman bahwa bukankah kata-kata dalam lirik ini seperti perasaan Tuhan? Bukankah kata-kata dalam lirik lagu ini menggambarkan bagaimana perasaan Tuhan kepada kita? Menggambarkan bagaimana perasaan gembala kepada domba-dombanya. Saya sedikit membacakan liriknya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat, kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Dan refnya, izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, liriknya sangat indah. Liriknya menggambarkan betapa sang penulis lagu ingin selalu bersama, bahkan menghibur, menemani, ada di waktu susah, ada di waktu orang yang dikasihinya membutuhkannya. Nah, demikian juga apa yang dirasakan oleh Tuhan bagi kita. Demikian juga besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan beginilah perasaan seorang gembala kepada domba-dombanya digambarkan, bahwa ia begitu mengasihi, ia ingin terus memelihara, ia ingin terus merawat, melindungi, menjaga, memperhatikan, mempedulikan. Domba-dombanya mungkin menghadapi kesulitan-kesulitan, ada tantangan, jalan berkerikil, dan lain sebagainya. Tapi gembala ingin selalu hadir, memberikan kekuatan, memberikan keselamatan, memberikan penghiburan bagi domba-dombanya. Dan inilah yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, gembala yang baik, ia mengenal domba-dombanya, tapi domba-dombanya juga mengenal dia. Nah, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk melukis senja dan malam kita? Sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk mewarnai kehidupan kita? Sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk lebih mengenal kita, dan kita pun lebih mengenal Dia? Sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk benar-benar memiliki relasi yang begitu dalam dengan kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat mendalami betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan selamat menghayati cinta kasih-Nya, dan selamat menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita dengan kekuatan-kekuatan yang bersumber dari pemahaman bahwa Ia adalah gembala yang bahkan rela memberikan nyawanya bagi kita. Dan selamat menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan kita yang siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan
yang bahkan kita rela juga untuk menjadi seperti gembala yang rela, yang melakukan tugas, tanggung jawab, pelayanan dan karya kita dengan ketulusan dan dengan penuh cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saat teduh bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang kepadamu dan kami bersyukur atas setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Termasuk Tuhan, kami telah bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu betapa besarnya kasih setiamu dalam kehidupan kami, seperti kasih seorang gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa mengingat akan hal ini, bahwa Engkau yang senantiasa memelihara, menjaga dan menuntun kami dengan penuh kesetiaan. Biarlah kiranya hal ini benar-benar dapat kami kenang, dapat kami ingat dan bahkan boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa taat kepadamu, bahkan dengan penuh keberanian, dengan penuh cinta kasih melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan bahkan Tuhan, hal ini pun juga boleh menguatkan kami untuk boleh menjadi pemimpin, baik bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan dimanapun kami berada dalam segala profesi dan pekerjaan kami boleh menjadi pemimpin yang rela melakukan pengorbanan, melakukan semua pekerjaan kami dengan penuh ketulusan dan juga dengan cinta kasih. Tuhan, pada saat ini kami mohon, biarlah kiranya Engkau juga senantiasa menyertai dan melindungi kami. Berikanlah kiranya kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami di dalam pekerjaan yang kami lakukan, di dalam usaha yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan dan usaha kami dengan baik, dan bahkan melalui pekerjaan dan usaha kami senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Demikian Tuhan, bagi kami yang pada saat ini masih terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan tetap menguatkan kami sehingga kami tidak mudah menyerah, dan kami terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, dan bahkan kami boleh melengkapi diri kami dengan kualitas yang baik, kemampuan yang baik, dan bahkan dengan mental yang benar-benar siap mempertanggungjawabkan pekerjaan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami senantiasa percaya Tuhan menyediakan rancangan dan rencana yang baik untuk kehidupan kami. Demikian Tuhan, pada saat ini kami pun berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang menempuh studinya. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan menguatkan mereka, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mudah menyerah. Berikanlah mereka kecerdasan, kepintaran, dan dengan kegigihan dan ketekunan mereka melakukan dan melewati setiap tahapan-tahapan studi mereka. Biarlah kiranya mereka senantiasa terus tumbuh, berkembang dengan baik, bahkan secara semakin dewasa di dalam iman mereka kepadamu juga Tuhan, dan bahkan mereka senantiasa tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter baik, senantiasa taat, dan senantiasa penuh kasih bagi orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, baik yang jauh jaraknya ataupun yang dekat jaraknya dengan kami. Biarlah kiranya Tuhan juga senantiasa memelihara dan menyertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai dan melindungi kami. Dan pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ibu Adi Yuswo, di dalam masa-masa tua yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan kuatkan mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka tetap senantiasa memiliki semangat, dan bahkan mereka senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Demikian Tuhan, pada saat ini kami pun berdoa untuk warga jemaat kami yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, untuk Bapak Mulyadi, untuk Bapak Petrus Sugito, untuk Ibu Murtiningsih, Bapak Sutrisno, Ibu Esther Sri Murdati,
untuk Sean Putra dari keluarga Pak Markus M. Buai, dan untuk Bapak Biner Sihaloko yang sedang dalam masa pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan bagi mereka di dalam rasa sakit yang mereka hadapi saat ini. Tuhan memberikan semangat bagi mereka, dan bahkan biarlah kiranya pengobatan, perawatan, dan cinta kasih yang mereka terima dapat senantiasa menjadi kekuatan dan boleh memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya mereka senantiasa tetap memiliki iman yang teguh dan senantiasa tetap percaya akan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini kami pun juga berdoa Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Mbak Putri yang telah pada beberapa waktu yang lalu telah melakukan operasi sesar persalinan dan telah melahirkan seorang putra dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas pertolongan dan cinta kasih-Mu Tuhan yang menguatkan baik Mbak Putri dan bayinya. Demikian Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Engkau memberkati proses pemulihan dari Mbak Putri, dan juga Tuhan berkati tumbuh kembang sang bayi, biarlah kiranya boleh senantiasa bertumbuh, berkembang dengan baik seturut atas rencana dan kehendak Tuhan yang terindah bagi kehidupan keluarga mereka. Demikian senantiasa Tuhan menguatkan baik suami dan orang-orang yang ada di sekitar untuk senantiasa berada menguatkan mereka, merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam kasih setia Tuhan. Demikian Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh anggota warga gereja kami yang senantiasa memiliki pergumulan-pergumulan pribadi yang bahkan tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau maha memahami, Engkau maha mengetahui. Kami mohon hadirlah di dalam kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami di dalam kami melewati setiap pergumulan dan tantangan-tantangan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Engkau memberkati gereja kami, biarlah kiranya juga Engkau memberkati Bapak Pendeta Emeritus Bapak Widyotomo, demikian juga Bapak Pendeta Konsulen Bapak Edi Suyitno, demikian calon pendeta di GKJ Majenang. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai, demikian juga dengan para anggota majelis dan seluruh badan-badan pembantu majelis gereja, dan bahkan untuk seluruh warga gereja, untuk koster, untuk tenaga gereja. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan berkati kami di dalam melakukan tugas, tanggung jawab pelayanan kami. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kemampuan, dan biarlah di dalam persekutuan gereja ini senantiasa kami dapat saling menguatkan, saling menolong, saling mengasihi, saling mengampuni, penuh damai sejahtera di dalam kehidupan persekutuan kami. Kami mohon biarlah kiranya Engkau senantiasa bertata dan berkuasa Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.